Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 178 bergaul dengan aneh. Saat itu, Feng Jiu malah agak terkejut saat menatap pria di depannya sambil berpikir dalam hati, mengapa suara ini terdengar begitu familiar. Mungkinkah aku pernah bertemu orang ini di suatu tempat sebelumnya? Tapi itu sama sekali tidak mungkin. Pria ini memiliki aura yang luar biasa dan jika dia bertemu dengannya, dia pasti tidak akan melupakannya. Pikiran-pikiran itu masih terlintas dalam benaknya ketika dia tiba-tiba melihat lelaki itu menembakkan beberapa semburan ki dan dia segera merasakan tubuhnya lemas dan dia terjatuh dan duduk di tanah tanpa daya. Kurung dia. Kalau dia berhasil kabur, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian semua. Kata penguasa neraka dengan suara tertahan. Dengan gerakan lengan bajunya, dia berbalik dan pergi. Baik, tuanku. Ke-16 kultivator berjubah hitam itu berseru dengan penuh hormat dan mereka segera menarik pemuda yang terduduk di tanah. Setelah tubuhnya lemas, Feng Jiu dapat merasakan bahwa energi mistik dalam tubuhnya telah disegel. Jantung Feng Jiu berdegup kencang saat menyadari hal itu dan dia berkata, kekuatan mistisku telah disegel oleh tuanmu, tidak perlu bagimu untuk terus memegangiku. Aku bisa berjalan sendiri. Lagi pula, dengan kalian semua yang menjagaku, bagaimana aku bisa melarikan diri? Hah, aku sarankan kau untuk tidak berpikir untuk melarikan diri. Jika kau mencobanya lagi, awas kakimu akan kami patahkan. Salah satu kultivator mengancam sambil melepaskan cengkeramannya pada pemuda itu dan berkata, jalan. Karena terkunci di dalam kamar, Feng Jiu tahu dia tidak akan bisa melarikan diri dengan cara ini dan dia tidak lagi memikirkannya. Namun, hanya dia sendiri yang tahu bahwa pria itu hanya menyegel kekuatan mistisnya tetapi tidak mengetahui kekuatan roh di dalam dirinya. Dengan begitu, dia hanya perlu menemukan kesempatan yang tepat dan dia mungkin bisa lolos dari genggaman mereka. Namun, sebelum itu, ia berusaha memahami mengapa orang-orang ini menangkapnya. Istana neraka. Dia tidak ingat pernah menyinggung kekuatan seperti itu sebelumnya. Keesokan paginya, Feng Jiu dibawa ke atas kapal udara oleh para penculiknya. Ketika kapal udara itu lepas landas dan terbang ke langit, Feng Jiu yang tadinya duduk di dalam kapal keluar dan melihat seorang pria duduk di depan kapal sambil minum anggur. Dia melangkahkan kakinya ingin berjalan ke sana tetapi terhenti di tengah jalan. Biarkan dia lewat, perintah penguasa neraka tanpa menoleh sedikit pun. Ketika Feng Jiu berjalan mendekat, dia duduk tanpa bertanya dan mengambil botol anggur untuk menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Setelah menyesapnya, dia bertanya, siapa yang kau ingin aku selamatkan dengan menangkapku? Atau, kau hanya mencari kemampuanku dalam mengolah obat? Meskipun orang-orang dipenuhi dengan rasa haus darah yang kuat, mereka tidak berusaha membunuhnya, atau jika tidak, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Dan dia menduga bahwa satu-satunya hal yang dimilikinya yang akan didambakan orang-orang adalah kemampuannya dalam penyembuhan dan budidaya obat-obatan. Melihat sikapnya yang santai dan tanpa beban sama sekali tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut dan teror, membuat sekilas kekaguman muncul di mata penguasa neraka itu sambil berkata, kau tidak takut aku akan membunuhmu. Kau pasti sudah membunuhku jika kau mau. Kenapa kau menunggu sampai sekarang? Ia mengusap perutnya dan bertanya kepada penjaga yang berdiri di sampingnya, ada yang bisa dimakan? Berikan saja padaku. Aku belum makan apapun sejak kemarin. Penjaga itu mengalihkan pandangannya ke arah penguasa neraka dan setelah menerima pengakuan dari penguasa, penjaga itu berjalan menuju bagian tengah kapal. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan beberapa piring makanan ringan dan menaruhnya di atas meja kecil. Melihat bahwa dia bahkan tidak mengenakan topengnya dan wajah pemuda yang hancur itu terlihat jelas, Feng Jiu melahap makanannya tanpa rasa hormat. Tatapan mata penguasa neraka itu berbinar dan dia berkata, makanlah pelan-pelan. Masih banyak lagi kalau itu belum cukup. Batuk. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia berbicara, Feng Jiu langsung tersedak karena terkejut, makanan ringan yang tersangkut di tenggorokannya tidak bisa naik atau turun, wajahnya yang sangat rusak memerah karena tersedak. Melihat itu, alis penguasa neraka berkerut saat dia melihat pemuda itu memukul dadanya sendiri sambil menuangkan secangkir air dengan tergesa-gesa untuk meneguknya. Setelah pemuda itu berhasil mengatur napasnya, pemuda itu kemudian mulai menatap lurus ke arahnya. Apa? Anak ini bertingkah sangat aneh.